Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 4. Kelompok kami terdiri dari saya, Indah Nuraini, dan teman saya Halimatus Sa'diyah dan Nurlailatul Komariah. Di sini kami akan mempresentasikan materi model-model pembelajaran yang mendukung bioedutainment berbasis karakter, yakni model pembelajaran project based learning dan contextual teaching and learning. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama, yakni model pembelajaran project based learning yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Model pembelajaran project based learning yakni model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai inti dalam pembelajaran. Menurut NEC Department of Education, model pembelajaran berbasis proyek adalah strategi pembelajaran di mana siswa harus membangun pengetahuan konten mereka sendiri dan mendemonstrasikan pemahaman baru melalui berbagai bentuk representasi. Sedangkan menurut Bank Institute for Education, model pembelajaran project-based learning adalah suatu metode pengajaran sistematis yang melibatkan para siswa dalam mempelajari pengetahuan dan keterampilan melalui proses yang terstruktur, pengalaman nyata, dan teliti yang dirancang untuk menghasilkan produk. Nah, intinya dalam model pembelajaran project based learning ini adalah menggunakan suatu kerja proyek yang nantinya siswa akan menghasilkan suatu produk. Nah, karakteristik model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran project based learning dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir siswa dengan berpusat pada aktivitas belajar siswa sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya. Nah, jadi dalam model pembelajaran project based learning ini harus sesuai dengan tingkat berpikir siswa sehingga siswa bisa merasakan nyaman dan sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan keterampilan siswa. Menurut Stripling, model project based learning memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yakni mengarahkan siswa untuk menginvestigasi ide dan pertanyaan penting. Yang kedua merupakan proses inquiry. Yang ketiga terkait dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat berpusat pada siswa dengan membuat produk dan melakukan presentasi secara mandiri. Yang kelima, menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan mencari informasi untuk melakukan investigasi, menarik kesimpulan, dan menghasilkan produk. Dan yang terakhir, yakni terkait dengan permasalahan dan isu dunia yang autentik. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip model pembelajaran project based learning. Menurut Thomas, terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada sentralistik, yang kedua ada pertanyaan penuntun, yang ketiga ada investigasi konstruktif, yang keempat ada otonomi, dan yang terakhir ada realistis. Nah, yang selanjutnya yakni langkah-langkah model pembelajaran project based learning yang akan dijelaskan oleh Nurlailatul Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran BJPL. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar, yang dimana pertanyaan ini itu berhubungan dengan yang sekiranya nanti bisa diperhatikan siswa dalam kehidupan sehari-hari atau yang berhubungan dengan yang ada di lingkungannya. Nah, di sini kemudian untuk yang kedua yaitu perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan siswa, di mana suatu proyek ini nanti itu akan ada kolaborasi antara guru dan siswa menentukan tema apa yang akan dibuat untuk proyek. Contohnya seperti IPA dalam kehidupan sehari-hari, misal di sekolahan untuk IPA tentang elektromagnetik. Nah, contohnya apa? Yaitu seperti bel listrik yang ada di sekolah. Nah, bisa untuk membuat proyek seperti bel listrik yang ada di sekolah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menyusun jadwal. Menyusun jadwal di sini itu terdiri dari menentukan waktu untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, menentukan waktu akhir penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa siswa agar merencanakan cara yang baru. Keempat, membimbing siswa ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan topik.
Nah, untuk yang kelima yaitu minta siswa untuk membuat penjelasan atau alasan kenapa membuat proyek tersebut. Nah, kemudian yang keempat yaitu memantau siswa dalam memajukan proyek. Nah, jadi dalam proses pembuatan proyek ini guru harus memantau siswa supaya bisa memberikan pengarahan kepada siswa. Dan nanti yang kelima yaitu penilaian hasil. Nah, setelah anak-anak selesai membuat suatu proyek, nah di sini ada yang namanya penilaian hasil, di mana guru memberikan penilaian terhadap hasil proyek yang telah diselesaikan oleh siswa. Yang keenam yaitu evaluasi pengalaman. Nah, dari hasil pengalaman pembuatan proyek bisa dievaluasi kurangnya apa, ataukah perlu tambahan atau perbaikan. Nah, di situ fungsi guru untuk membimbing siswa dalam pembuatan suatu proyek. Nah, kemudian di sini yang berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PJBL. Untuk yang pertama adalah kelebihan. Yang nomor satu yaitu model ini bersifat terpadu dengan kurikulum sehingga tidak memerlukan tambahan apapun dalam pelaksanaannya. Nah, jadi memang sudah sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Untuk yang kedua yaitu siswa terlibat dalam kegiatan dunia nyata dan mempraktekkan strategi otentik secara disiplin. Nah, jadi sudah memang proyek ini kalau bisa itu sesuai dengan kehidupan yang ada di sekitar siswa, sehingga siswa mudah memahami dan bisa mempraktekkan secara langsung. Dan untuk yang ketiga, siswa bekerja secara kolaboratif untuk memecahkan masalah yang penting baginya. Nah, jadi siswa ini bekerja sama untuk memecahkan masalah dalam penyelesaian proyek. Nah, untuk yang kelima yaitu meningkatkan kerjasama guru dan merancang dan mengimplementasikan proyek-proyek yang melintas batas-batas geografis atau bahkan kelompok zona waktu. Nah, jadi di sini guru juga bertugas untuk merancang proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh siswa. Nah, itu kelebihannya. Dan untuk kelemahannya yaitu yang pertama, memerlukan banyak waktu dan biaya. Nah, dalam pembuatan suatu proyek pasti membutuhkan waktu dan biaya untuk membuat suatu proyek. Dan yang kedua yaitu memerlukan banyak media dan sumber belajar. Nah, membutuhkan banyak media untuk membuat suatu proyek dan sumber belajar sebagai referensinya. Dan yang ketiga, memerlukan guru dan siswa yang sama-sama siap belajar dan mengembangkan. Nah, jadi di sini itu guru dan siswa memang harus sudah siap dalam membuat suatu proyek. Nah, kemudian yang keempat yaitu ada kekhawatiran siswa hanya menguasai satu topik tertentu yang dikerjakan. Nah, karena suatu proyek ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan hanya memahami satu topik pembahasan saja, karena tidak bisa dilakukan. Yang namanya pembuatan proyek itu dilakukan dalam waktu yang bukan waktu yang singkat. Jadi dikhawatirkan siswa hanya memahami satu tema saja atau satu topik. Nah, yang berikutnya adalah model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Nah, apa itu pembelajaran CTL? Nah, yaitu pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, jadi pembelajaran di sini itu pembelajaran CTL yaitu membawa siswa mempelajari suatu materi yang dimana ini berhubungan dengan kehidupan siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa mampu mempraktekkan ketika sudah berada dalam lingkupannya sehari-hari. Nah, jadi pembelajaran CTL ini dimana guru mendorong siswa untuk mengaplikasikan apa yang didapat di sekolah untuk dilakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari model pembelajaran contextual teaching and learning. Menurut
Sofyan dan Aminuddin bahwasanya karakteristik contextual teaching and learning yaitu yang pertama ada kerjasama, kemudian yang kedua yaitu saling menunjang agar terlaksananya pembelajaran yang baik. Kemudian ketiga yaitu menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, pembelajaran contextual teaching and learning ini mempunyai karakteristik yaitu menyenangkan dan tidak membosankan. Nah, di dalam karakteristik ini bisa dimasukkan yaitu edutainment yang dapat menarik pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak bosan. Kemudian belajar dengan bergairah. Jadi dengan model pembelajaran kontekstual ini, pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu menjadi menyenangkan dan membuat siswa-siswa itu semangat untuk belajar. Kemudian pembelajaran terintegrasi. Dari pembelajaran terintegrasi itu, nah selanjutnya yaitu komponen model pembelajaran contextual teaching and learning menurut Johnson. Yang pertama, melakukan hubungan yang bermakna atau making meaningful connection. Jadi siswa dapat mengaitkan pembelajaran sosial, pembelajaran akademik, pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan pengalamannya sendiri. Maka siswa akan menemukan sesuatu yang bermakna dari pembelajaran yang mereka lakukan, yaitu melakukan hubungan yang bermakna dengan mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang menjadikan itu pembelajaran, dan siswa memperoleh sesuatu yang bermakna dari pembelajaran tersebut. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan yang berarti atau doing significant work. Jadi siswa melakukan sesuatu atau pembelajaran yang berarti. Jadi guru memberikan pembelajaran kepada siswa yang sangat berarti bagi siswa tersebut. Pembelajaran ini berarti atau tidak bagi siswa tersebut. Maka guru harus memberikan kegiatan atau materi yang berarti bagi siswa atau berguna bagi siswa. Selanjutnya, belajar yang diatur sendiri atau self-regulation learning. Jadi dalam self-regulation learning ini, siswa dituntut aktif, mandiri dalam melakukan kegiatan pembelajarannya. Kemudian, bekerjasama atau collaboration. Siswa dituntut bisa bekerjasama dengan teman sebangkunya atau teman sekelompoknya. Maka peran guru di sini adalah membantu siswa tersebut agar bisa bekerjasama dengan baik dengan teman sekelompok atau teman sekelasnya. Selanjutnya, berpikir kritis dan kreatif. Dalam pembelajaran contextual teaching and learning ini, siswa juga diminta untuk berpikir aktif, kreatif, dan kritis. Selanjutnya, mengasuh atau memelihara pribadi siswa atau nurturing the individual. Jadi mengasuh atau memelihara kepribadian siswa. Maka di sini peran guru sangatlah penting untuk dapat mengasuh dan memelihara kepribadian siswa ini. Karena maka itulah peran guru. Guru itu ada untuk dapat membimbing dan mengarahkan kepribadian siswa itu menjadi lebih baik. Selanjutnya, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Nah, untuk mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard, pembelajaran kontekstual diarahkan agar siswa berkembang secara optimal dan mencapai keunggulan. Maka untuk mencapai keunggulan ini, siswa perlu dibantu oleh guru dan siswa perlu mempunyai kemauan untuk dapat mencapai apa yang ingin dicapai. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan penilaian yang otentik atau using authentic assessment. Penilaian otentik menantang para siswa untuk menemukan atau menerapkan informasi dan keterampilan akademik baru dalam situasi nyata untuk tujuan tertentu. Terakhir, ini adalah kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran
contextual teaching and learning. Yang pertama, kelebihannya yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk dapat maju terus sesuai dengan potensi yang dimiliki si siswa sehingga terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas dan pembelajaran. Yang kedua yaitu siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah. Dan guru juga bisa lebih kreatif. Yang ketiga, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Selanjutnya yang keenam yaitu membantu siswa bekerja dengan efektif dalam kelompok. Dari belajar bekerja sama, maka dia bisa melakukan kegiatan bekerja sama di kelompoknya dengan baik. Teaching and learning. Yang pertama, dalam pemilihan informasi ini berdasarkan kebutuhan siswa. Jadi guru lebih ekstra lagi untuk mencari informasi agar pembelajaran yang dilakukannya menjadi lebih efektif. Yang kedua, tidak efisiensinya karena membutuhkan waktu yang lama. Jadi kegiatan pembelajaran kontekstual teaching and learning ini juga membutuhkan waktu yang lama agar mencapai tujuan yang maksimal. Yang ketiga, menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang memiliki kemampuan kurang. Jadi mereka lebih cenderung sedikit tidak percaya dengan rasa yang dia miliki, jadi dia tidak percaya diri. Yang keempat, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata sesuai dengan kemampuan pemahamannya. Jadi dari pembelajaran kontekstual ini memiliki kelemahan tersendiri dan juga memiliki kelebihan tersendiri. Sekian presentasi dari kami, Halimatus Sa'diyah, Indah Nur Aini, dan Nur Lailatul Qamariyah. Mohon undur diri. Apabila ada materi dan penjelasan kami yang kurang, kami mohon maaf. Dan apabila ada lebihnya, itu adalah milik Allah. Maka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.